Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan bagaimana cara kami membuat latihan project atau tugas pertama dari pembuatan game di Unity. Yaitu adalah untuk pertama-tama untuk dari anggotanya ada Emalfat, ada Safina Tunaja dan juga ada Fatimah dari kelompok satu. Pertama kita harus new project. Kemudian untuk gamenya yang 2D, jadi pilih yang 2D core. Oke. Untuk lokasinya bisa diatur dulu mungkin. Semester 4 Unity game. Kita buat folder baru. Ini game 2D, ini folder baru. Tugas 2D game Unity. Contoh. Select folder dan kemudian create project. Oke, kemudian setelah selesai menunggu untuk membuat projectnya, kita akan dihadapkan oleh tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan default dari project kita. Untuk itu, sebelum itu sebenarnya dari objeknya sendiri kita bisa membuat berupa shape, ya, berupa shape apapun, mau itu square shape atau apapun. Tergantung dari aset kita, misalnya ini cube jadi kotak gitu objeknya. Tapi untuk project kita, kami mempunyai aset tersendiri yang kita ambil dari asset store dari Unity-nya. Ya, jadi ini adalah Unity Asset Store. Kita bisa mencari aset-aset game seperti game 2D, seperti karakternya dan juga environment-nya dan juga background-nya seperti itu. Nah, untuk aset yang kami pakai itu adalah aset free yang license-nya itu juga free, gratis, yang dibuat oleh Bayat Games. Nama asetnya adalah Free Platform Game Asset. Untuk cara menambahkan aset ini ke dalam Unity, ke dalam proyekan kita, ke dalam scene ini, ke dalam proyekan, yaitu adalah dengan cara kita open Unity di sini, dari sininya, kemudian klik open. Lalu akan terbuka package manager. Di package manager ini, setelah kita tunggu, akan keluar package dari aset yang ada yang tersedia dari Unity Asset Store. Kemudian klik import saja. Jika belum terdownload, ini kebetulan saya sudah download asetnya. Jadi jika belum terdownload harus di-download dulu. Kemudian setelah di-download, kemudian di-import. Dan setelah klik import, kita tunggu dan kemudian akan muncul di data aset kita di folder project kita dan bisa kita pakai. Dan setelah menunggu akan keluar semua aset-aset yang diberikan atau package yang diberikan. Kita tidak bisa kita juga bisa memilih mana yang mau kita pilih atau tidak, tinggal klik centang aja. Misal tidak mau background ya tinggal unchecklist background. Tapi karena semua asetnya kita bakal ambil, jadi ya semuanya aja. Tapi kalau tidak mau ambil semuanya juga boleh. Import. Setelah diimport, maka gamenya akan muncul di project aset kita, di file aset kita. Kemudian di sini sudah tersedia banyak sekali aset-aset seperti karakternya dan juga seperti backgroundnya dan lain-lain. Tetapi sebelum membuat playernya, pertama kita harus membuat lantainya dulu, land-nya dulu, atau tanahnya dulu, atau tiles, bisa dibilang tiles. Di sini saya memakai aset dari 2,5D tiles. Kita pakai yang 128 kali 128 karena yang paling kecil. Oke. Tapi untuk memasukkan grass ini, metode seperti ini menurut kami itu sangatlah tidak efektif. Jadi kami memakai metode yang dinamakan tile map. Kita pilih tile map, klik rectangular. Kemudian akan muncul grid-grid seperti ini. Ya. Dan grid-grid seperti ini menandakan tile map kita atau grid kita. Dan cara untuk menambahkan jadi setelah muncul grid-grid seperti ini, jadi seperti apa ya? Nantilah lanjut. Aduh, gue gak bisa jelasin ya. Kemudian setelah kita buat tile map dari sini, kita create new palette-nya dulu. Kita ketik nama tanah atau land, create. Oke. Setelah jadi tile map-nya, kemudian kita drag and drop dulu semua
tile apa sih asetnya ke dalam tile palette, select ya, dan akan muncul seperti ini. Oke, setelah tile maps-nya sudah kita pindahkan seperti ini ya, kemudian kita tambahin tiles map, create tile maps rectangular. Oke. Oke, kemudian setelah dari kita mendrag atau menambahkan semua asetnya ke dalam tile palette, kemudian kita langsung saja buat environment-nya atau tanahnya menggunakan dengan tools brush, kemudian langsung digambar saja. Ini adalah contoh simpelnya ya, mungkin seperti ini saja, contoh simpel. Setelah seperti itu, kemudian untuk untuk agar tiles ini atau objek-objek ini mempunyai fisik ya, mempunyai fisik tanah, kita harus menambahkan, karena ini bentukannya tiles, kita harus menambahkan collider. Tapi tiles collider. Oke. Setelah jadi, maka collidernya akan auto terbentuk seperti tiles nih. Di kotak ini adalah collidernya tuh. Tuh, kotak-kotak itu. Kemudian setelah ini kita bisa menambahkan playernya. Kita tinggal cari saja karakter playernya ya. Kita tambahkan saja langsung karakternya. Oh ya, dan karena ini apa sih namanya? Ini adalah karakter yang kita ambil dari aset. Jadi ada beberapa movement atau animasi. Ini adalah animasinya. Kita select semuanya, kemudian kita taruh di tengah, ya. Kemudian kita kasih nama sebagai player animation di dalam folder kita. Oke. Nah, karena bedanya apa daripada non biasa? Bedanya adalah player ini bergerak seperti itu. Soalnya ada animasinya di dalam aset yang disediakan gitu. Jadi bergerak lah gitu. Nah, untuk menambahkan gravitasinya ya, kita harus menambahkan, bentar ini kita rename dulu jadi player objeknya. Kemudian kita harus menambahkan yang namanya box collider ya, dan juga rigid body 2D untuk ini apa sih namanya, gravitasinya atau fisiknya. Kita tambah jadi saat kita tambahkan box collider dan juga rigid body, maka saat di play dia mempunyai gravitasi dan apa sih namanya, bisa jatuh ke bawah. ya, bisa ada di lantai dan tidak tembus ke bawah gitu intinya. Nah, untuk langkah berikutnya adalah untuk menggerakkannya. Untuk menggerakkannya, pertama kita buat dulu nih yang namanya folder script ya. Kita buat dulu, ini saya sudah ada kebetulan. Mungkin saya hapus dulu. Di sini. Oke, pertama kita untuk di asetnya sendiri kita tambahkan dulu. Kita bikin satu folder jadi nggak kecampur. Kita namakan folder ini folder script ya. Untuk C Sharp-nya. Kemudian kita create, kita klik C Sharp script dan kita kasih nama player control ya, kita kasih nama player control. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safinatun Najasana. Saya di sini akan melanjutkan script dari script player dari game yang tadi kami buat. Pertama-tama di bawah public class player control kita tambah public float move speed. Ya. Terus ditambah lagi float speed X, speed Y, rigid body 2D,
RB terus void start dalam kurung kurawal RB sama dengan get component rigid body 2D, terus void update terus speed x sama dengan input get axis raw horizontal move speed y sama dengan input titik get axis raw dalam kurung petik vertical move speed. Terus di bawahnya rb.velocity sama dengan new vector 2 dalam kurung speed x, speed y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Irawan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Safina. Oke. Selanjutnya kan setelah semua kodenya sudah dimasukkan, di-save dulu kodenya. Nah, lalu scriptnya itu dimasukkan ke bagian player. Setelah dimasukkan ke player, atur movement spin di bagian sebelah kanan. Menjadi 10. Atur menjadi nomor 10. Kemudian di play. Nah, kemudian tinggal mulai. Sudah jadi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.